Hi, welcome Justin's learners. Welcome back to Justin Translation YouTube channel. So, today we are coming up to you with a new video. Senang banget rasanya kita bisa hadir lagi untuk memberikan pembelajaran bahasa Inggris buat kalian. Kali ini kita punya materi berkaitan dengan simple present tense dan video ini akan mengupas tuntas bagaimana caranya kita memahami simple present tense tidak hanya secara teori, tapi kita akan menggunakan pendekatan analisis dari sebuah dialog. Sehingga kalian bisa tahu, oh gini toh cara menggunakannya dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja. Tapi sebelum itu, Justin minta ya buat subscribe channel ini dan juga drop down comment and like. And if you think that our video is good, then share this video to your friend. Oke, mulainya untuk memahami simple present tense, kita mulai dari dialognya terlebih dahulu. Coba perhatikan dialog ini. Do you cook? Yes, I do. I cook every day. What do you cook, Ami? I often make soup. That is cool. I don't cook. Why? My mom usually cooks for me. What is your favorite food? I like fried rice. Jika kamu perhatikan pada dialog tersebut, ketika Joko bertanya, do you cook? Apakah kamu memasak? Kok ada kata do di situ? Lalu kemudian ketika Joko bilang, I don't cook. Kenapa dia menggunakan don't? Lalu kemudian ketika Joko bilang, my mom usually cooks. Kenapa kata cooks, memasak, ada imbuhan S-nya? Ini yang akan kita bahas bersama-sama. Karena tanda-tanda inilah yang memberikan konteks simple present tense. Jadi, kita mulai. Simple present tense itu adalah salah satu tenses yang fokus pada waktu sekarang dengan konteks tujuan tertentu. Setidaknya ada 4 konteks yang bisa kita jelaskan buat kalian. Dan satunya nanti mungkin tambahan. Oke, yang pertama menunjukkan arti kebiasaan. Kapanpun kita membicarakan sebuah aktivitas yang dilakukan secara teratur, itu maksudnya. Dengan kata lain, ini adalah aktivitas kita sehari-hari. Contohnya begini nih. She always has a breakfast with a plate of omelette. She likes it very much. She always has a breakfast with a plate of omelette. She likes it very much. Dia selalu sarapan dengan sepiring telur dadar. Dia sangat menyukainya. Perhatikan pada subjeknya she, dia, lalu kemudian kata kerjanya has, kenapa bukan have? Kita lihat nanti. Kalimat yang kedua, my roommates play a mobile game every day. My roommates play a mobile game every day. Teman-teman sekamarku bermain game mobile setiap hari. Nah, di situ ada kata every day yang menunjukkan time signal kebiasaan. Yang ketiga, every weekend my father doesn't go for work. Every weekend my father doesn't go for work. Setiap akhir pekan ayahku tidak bekerja. Nah, kali ini subjeknya adalah my father, kemudian kata kerjanya adalah go, dan ada di situ doesn't, yang menunjukkan arti tidak. Selanjutnya, we do not always meet. Kita tidak selalu bertemu. Contoh lainnya, does she always take a shower twice a day? Ini adalah pertanyaan. Apakah dia selalu mandi 2 kali sehari? Or, terakhir di sini contohnya, do your children rarely stay up? Apakah anak-anakmu jarang begadang? Untuk catatannya ya, kita gunakan warna merah pada subjek dan kata kerjanya, yang mana menjadi pokok dari kalimat itu sendiri. Biasanya untuk konteks kebiasaan kita menggunakan yang namanya adverb of frequency, seperti halnya nih contoh. Always, often, sometimes, every day, dan sebenarnya masih banyak lagi. Rarely, never. Kamu bisa cari dengan melihat klik link di deskripsi.
Yang kedua, fakta dan pernyataan umum. Nah, kita bicara sebuah fakta yang sudah diterima secara umum oleh semua orang dan juga beberapa pernyataan umum lainnya. Nah, perhatikan nih contohnya. People need food. Orang-orang membutuhkan makanan. Konteksnya gimana sih? Semua orang tahu manusia itu ya butuh makanan. The second sentence. Cat has fur. Cat has fur. Kucing memiliki bulu. Konteksnya semua orang tahu bahwa kucing itu memiliki bulu. Dan contohnya yang terakhir, my baby doesn't cry and I know it. Bayiku nggak menangis dan aku tahu itu. Konteksnya adalah aku bilang dengan yakin kalau anakku nggak nangis. Dan kamu bisa memeriksanya sendiri. Konteks yang ketiga, fungsinya adalah untuk menunjukkan keadaan yang permanen. Contohnya nih, kita bicara tentang keadaan yang permanen untuk waktu baik itu lama maupun pendek. Perhatikan deh kalimat berikut. My neighbor works at store. My neighbor works at store. Tetanggaku kerja di toko. Ya, konteksnya aku tahu, aku cuma mau kasih aja kamu pengetahuan bahwa tetanggaku ini kerjanya di toko. Atau I don't like pizza. Aku nggak suka pizza. Aku cuma mau ngasih tahu kalau aku nggak suka pizza. Or, does she recognize me? Does she recognize me? Apakah dia mengenalku? Or, do you know her name? Apakah kamu tahu namanya? Untuk konteks yang keempat, itu untuk aktivitas terjadwal. Contohnya begini. The music class starts at 2 p.m. tomorrow. The music class starts at 2 p.m. tomorrow. Kelas musik mulai jam 2 siang besok. Meskipun ada keterangan waktu besok, karena ini sudah jadwalnya tidak bisa diganggu-gugat atau sudah fix, kita gunakan simple present tense. Oke? Yang kedua, the plane takes off precisely at 11:30 a.m. the day after tomorrow. Pesawatnya lepas landas tepat jam 11.30 siang besok lusa. Konteksnya adalah jadwal keterangan untuk keberangkatan sudah tertulis di dalam tiket keberangkatan. Untuk tambahan lagi, satu konteks tambahan yaitu untuk memberikan keterangan tambahan aktivitas yang akan mendatang. Nah, contohnya nih begini. I will not go home until you forgive me. I will not go home until you forgive me. Until you forgive me. Aku nggak akan pulang sampai kamu memaafkanku. Or, I will sleep as soon as you get in the house. Aku akan tidur begitu kamu sampai rumah. Nah, untuk konteks yang ini, biasanya kita menggunakan kata hubung, seperti halnya until, before, after, as soon as, dan beberapa yang lainnya. Untuk lebih lengkapnya, silahkan klik aja nih link di deskripsi. Dan sekarang kita masuk bagaimana cara menulis present simple tense yang paling gampang dan lengkap. Ada 3 bentuk, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogative. Untuk kalimat positifnya, nah ini mengandung arti tidak ada kandungan not atau arti tidak. Tidak ada seperti itu. Jadi gunakan tambahan akhiran s atau is pada kata kerjanya. Semisal kamu temukan bahwa subjek kalimat itu tunggal. Contohnya nih, he drinks, she drinks, it drinks. Bila kita artikan, dia itu kan laki-laki 1. She dia laki-laki, dia perempuan 1. It untuk benda. Oke? Apabila kita tuliskan rumusnya menjadi subject, he, she, it, verb plus s or es. Oke? Dan yang kedua, jangan gunakan imbuhan s atau is pada kata kerja. Semisal kamu temukan subjeknya atau kamu ingin bicara bahwa subjeknya itu lebih dari 1 orang atau orang pertama atau bahkan kamu orang kedua. Gitu. Contohnya begini, I drink, you drink, we drink, they drink. Semisal kita mau tulis rumusnya menjadi subject, I, you, we, they drink. Verb, okay? Without s. Yang kedua, kalimat negatif. Kalimat yang menggunakan negasi not atau memiliki arti tidak. Nah, pertama, tambahkan doesn't. Okay? Sebelum kata kerja.
Oke, jika kalian temukan subjeknya adalah tunggal, contohnya begini. He doesn't drink, she doesn't drink, it doesn't drink. Oke, dan apabila kalian temukan subjeknya itu jamak, maka kamu gunakan do. Alright. I don't drink, you don't drink, we don't drink, they don't drink. Meskipun tadi pada kalimat sebelumnya subjeknya adalah tunggal dan kita sudah menggunakan does, maka bukan berarti kita terus menuliskan s di belakang kata kerja. Kita hilangkan s yang berada di kata kerja dan kita lempar menjadi milik does. Seperti itu sebenarnya. Dan yang ketiga adalah kalimat tanya yes no question. Yes no question ini adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban yang panjang. Kalimat ini hanya menanyakan jawaban ya atau enggak. Nah, biasanya kalau misal kita artikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apakah. For example, does he drink? Apakah dia minum? Does she drink? Does he drink? Dan apabila subjeknya itu tunggal, oke, atau orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga jamak, kita gunakan do. For example, do I drink? Do you drink? Do we drink? Do they drink? Dan jawabannya yes or no. Pertanyaan yang lain yaitu menggunakan WH question. WH question dalam bahasa Indonesia kita sering banget temukan ini what, where, when, why, how, who. Dan biasanya untuk ini kita menanyakan informasi yang spesifik. Jadi contohnya misal begini. What do you drink? What do you drink? Apa yang kamu minum? Dan jangan lupa ya, meskipun kita tambahkan WH question, kita tidak menghilangkan do. Seperti halnya rumus kalimat sebelumnya dalam pertanyaan apakah. Jadi kita hanya menambahkan WH question di bagian paling awal kalimat. What do you drink? Jadi bukan what you drink, but what do you drink? In speaking, we contrast like what you drink. Yang kedua, who likes drinking juice? Who likes drinking juice? Siapa yang suka minum jus? Seperti itu. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan ada ciri-ciri dari present simple tense, yaitu adanya imbuhan s dan is pada kata kerja di kalimat positif dan do ataupun does pada kalimat negatif dan kalimat tanya pada simple present tense. Jadi kapanpun kalian temukan fokusnya adalah kalian mau bicara soal keadaan hari ini, kita gunakan simple present tense. Dan kalimat yang aku jelaskan sebelumnya itu adalah kalimat verbal. Semisal kalian ingin mengetahui jenis kalimat nominal atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja asli, juga ada. Ini disebut sebagai kalimat nominal simple present tense. Perhatikan ya contoh berikut agar lebih mudah memahaminya. For example, my father is a farmer. My father is a farmer. Jadi aku mau menjelaskan, my father, ayahku. Ayahku siapa sih? Ya, dia itu seorang petani. Yang kedua, my father is handsome, menunjukkan sifat. Ayahku, gimana ayahku? My father is handsome, tampan. Dan yang terakhir, my father is at home now. Ayahku ada di rumah sekarang. Nah, untuk penjelasan berkaitan kalimat nominal, kamu bisa klik link di deskripsi kita, sehingga kalian bisa ke direct ke website kita dan membacanya lebih jelas lagi. Sekarang kalau semisal kalian udah mempelajari semua hal yang saya terangkan tadi, nah coba deh kalian analisis. Make sense nggak dialog yang tadi kita ucapkan? Kalau semisal kita udah ready dan kita udah paham nih, kamu tinggal praktekin aja, mulai membuat pertanyaan dan mulai menjawab. Itu akan membantu kamu untuk memahami lebih cepat. Dan semoga video ini membantu ya. Itu saja terlebih dahulu. Kita akan sambung lagi di video yang lain untuk belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dan kita akan bantu terus pantau. See you international people and sociable people. Bye! Daftar sekarang juga program fundamental dari Josin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya!